Terima kasih yang ucapkan kepada Bapak Sekolah dan juga Bapak Ibu PKS dan juga Bapak Ibu rekan guru tata usaha yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan apa yang telah kami pelajari semenjak bulan 10 pertengahan kemarin ya. Jadi kami sudah belajar selama kurang lebih 2,5 bulan dan di 1 bulan ini kami diberikan kesempatan untuk mempraktekkan apa yang sudah kami pelajari di modul 1 di bulan Januari kemarin. Dan kami juga dianjurkan untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian karena program untuk penggerak ini tidak akan bisa berhasil jika hanya kami juga yang melakukannya. Jadi apa yang kami pelajari ini bisa berhasil kita diterapkan di sekolah jika kita semuanya di sini saling bahu-membahu untuk bisa mempraktekkan apa yang telah kami pelajari, kami terima di pendidikan program guru penggerak. Nah, kemudian sebagai informasi, kalau modul yang kami pelajari ini ada sebanyak 3 dan yang kami sudah tuntaskan masih hanya 1 modul. Kemudian juga sebagai informasi tambahan, pendidikan kita ini sampai 9 bulan saja, jadi ada sekitar 9 bulan. Nah, untuk kali ini kami akan mempresentasikan modul 1 mengenai budaya positif. Modul 1 ini ada 4 topik yang kami pelajari, yaitu yang pertama mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua adalah tentang nilai dan peran guru, kemudian yang ketiga adalah visi guru, dan yang terakhir adalah budaya positif. Nah, jadi semua topik ini berkaitan satu sama lain. Nah, yang pertama diawali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, pada maaf saya singkat ya. Pada dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu adalah menuntun. Jadi di sini pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi kita guru itu bertindak hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak ini. Jadi di sini posisi kita Bapak Ibu guru adalah hanya menuntun anak-anak ini. Lanjutkan dengan yang kedua, dasar pendidikan menurut KHD adalah bahwa pendidik itu adalah seorang petani, diibaratkan seorang petani. Nah, kalau petani itu kan Bapak Ibu, sebelum mereka menanam, mereka itu harus memperbaiki lahannya dulu, kemudian menanam, kemudian mungkin menyirami, atau yang penting merawatlah di sini. Nah, diibaratkan petani, seperti itulah seorang guru, yaitu menuntun tumbuhnya anak-anak itu, memperbaiki kondisi anak. Berarti di sini kita memperbaiki mungkin lakunya anak yang kurang, seperti itu. Kemudian memelihara, memberi pupuk, membasmi ular-ular. Maksudnya di sini adalah mungkin memperbaiki kesalahan-kesalahan atau sesuatu yang kurang tepat mungkin yang terlihat. Dasar pendidikan KHD yang berikutnya adalah mengenai pendidikan budi pekerti. Nah, dimaksudkan di sini bahwa budi pekerti itu berkaitan dengan pikiran, perasaan, kemauan maupun tenaga. Nah, dilanjutkan dengan dasar pendidikan KHD adalah anak-anak itu kodratnya bermain. Jadi pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang saya sebut tadi budi itu sebenarnya sudah ada pada diri anak-anak. Jadi ada baiknya Bapak Ibu permainan itu kita terapkan dalam pembelajaran kita di kelas. Karena jika diterapkan ada permainan, dimasukkan dalam pembelajaran kita, maka mereka akan seperti tertarik untuk mengikuti pembelajaran itu. Kemudian pendidikan itu harus berpihak pada anak. Nah, inilah memang yang sekarang sering sekali menjadi bahan perbincangan, yaitu kata-kata berhamba. Tapi Bapak Ibu, yang dimaksudkan di sini tentang berhamba itu adalah pendidikan yang berpusat kepada murid, student centered learning. Itu maksudnya. Nah, apakah relevansi filosofi pendidikan KHD terhadap pendidikan abad 21? Nah, kalau Pak KHD berpendapat bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, maka kalau relevansi terhadap pendidikan abad 21 adalah bahwa di sini terjadi yang namanya kolaborasi, pemikiran kritis, reflektif, komunikasi kreatif dan inovatif. Kemudian kalau di masa depan diharapkan pada anak-anak ini adalah bahwa anak-anak
Kemudian pesan kunci atau relevansi filosofis pendidikan KHD adalah yang pertama, guru dan murid itu berkolaborasi untuk menginisiasi menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, sosial, selamat dan bahagia dan kebahagiaan sebagai manusia. Kemudian murid dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan membangun potensi murid dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan kehidupan berpadu. Nah, berikutnya adalah untuk itu diperlukan dalam mempraktekkan tadi pemikiran KHD. Di sini dibutuhkan nilai dan peran guru. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita para guru itu tujuannya adalah salah satunya untuk mewujudkan pelajar yang memiliki profil pendidikan Pancasila, profil pelajar Pancasila. Seperti apakah itu profil pelajar Pancasila? Yaitu pelajar yang memiliki karakter seperti beriman, berkawan pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian pelajar yang mandiri, yang bernalar kritis, yang kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, inilah Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila tadi merupakan karakter yang harus dimiliki oleh para pelajar kita, para murid kita. Nah, karakter itu tidak serta-merta muncul Bapak Ibu. Karakter itu adalah sebuah kebiasaan atau perilaku. Jadi bisa dikondisikan atau karena kebiasaan bisa terbentuk. Nah, kebiasaan seperti apa? Misalkan keteladanan yang konsisten. Yang kedua adalah sistem atau aturan yang konsisten. Nah, jadi Bapak Ibu seperti di sekolah kita, sistem dan aturan itu sudah jelas gitu ya, sudah ada dan sudah konsisten selalu dilakukan. Tetapi apakah keteladanan itu sudah nyata? Kita tunjukkan juga sebagai seorang guru di sekolah kita ini. Nah, kemudian, apakah nilai dan peran guru yang menjadi dasar kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi? Yang pertama adalah bahwa seorang guru itu haruslah seorang guru yang mandiri, yang reflektif, kolaboratif, inovatif dan berpihak pada murid. Kemudian untuk itu maka peran guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, menggerakkan komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa menjelaskan ini secara detail karena waktu kita juga terbatas seperti Bapak Ibu ya. Jadi saya cuma yang modul 3. Oke, agak cepat tadi ya penjelasannya ya Bapak Ibu ya. Coba ingatkan kembali ya. Yang pertama filosofi KHD itu apa tadi yang pertama? Menuntun. Kita guru ngapain? Menuntun murid. Terus yang kedua apa? Guru dibaratkan seperti apa? Petani. Kalau petani itu kerjanya gimana? Capek, udah ada hasil. Sebelum kita tanam, kita perbaiki tanah dulu ya. Diombak dulu. Oke. Yang ketiga tadi apa? Apa ya? Lupa. Coba yang ketiga. Budi pekerti. Yang mau kita tanamin budi pekerti. Kalau misalnya anak-anak mau belajar matematika, bahasa Inggris segala macam, boleh dari mana? Dari YouTube juga bisa, ya kan? Dari buku juga bisa. Tapi pendidikan karakter siapa yang harus menanamin? Selain orang tua kita juga menanamin. Yang keempat apa? Pendidikan berpihak pada anak. Benar. Nah ini yang paling sering. Ini yang paling sering sering diinterpretasikan. Berhamba pada murid. Saya mau kasih tahu dulu dasarnya kenapa sih dibilang berhamba. Dulu KHD itu kan dibuang ke Belanda. Lalu dia bawa keluarganya. Waktu di Belanda dia sibuk belajar. Bapak Ibu masih perhatiin saya ya. Gak enak loh kalau Bapak Ibu nerangin di kelas, rupanya anaknya juga nggak merhatiin, ya. Nah, ayo. Dan pertama yang paling belakang ya. Yang belakang yang depan biasanya baik-baik ya. Nah, waktu KHD dibuang, dia itu tetap belajar.
Nia. Dan dia bilang gini, maafin saya nak, sampai seumur hidupmu saya akan berhamba padamu. Betul, karena hipotermia anaknya itu jadi ada keterbelakangan mental. Nah, benar berhamba. Tapi kalau sekarang kita ganti namanya berpihak pada murid. Nah, kemudian masuk tadi nilai dan peran. Apa bedanya nilai sama peran? Ada yang tahu? Nilai itu adalah apa? Value, standar. Peran, fungsi kita. Ketika kita ngejalanin peran kita sebagai guru, ingat standarnya tadi. Nah, sekarang saya masuk ke visi Bapak Ibu. Ini adalah visi kami berdua. Ketika kami disuruh untuk membuat koneksi antar materi. Visi kami berdua adalah meningkatkan keterampilan abad 21 dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri Purworejo. Sebenarnya setiap orang, setiap guru harusnya memiliki visi. Tergantung dari apapun visi sekolahnya, yang perlu kita ingat setiap orang visinya apa sih jadi guru? Hanya jadi pekerjaan saja. Nah, kita mesti hati-hati kalau potensi tidak dikembangkan memang cuma jadi pekerjaan, ya. Oke, kita lihat nih, gimana sebenarnya visi itu? Visi itulah kekuatan atau potensi atau daya guna, terus itu jadi tujuan. Jadi kita benar-benar harus tahu gimana caranya tujuan kita itu sebenarnya jadi guru apa. Ada yang tahu Bapak Ibu? Tujuan Bapak Ibu jadi guru apa? Biar panjang umurnya. Biar panjang umurnya. Atau kita kembali lagi Bapak Ibu, panggilan kita sebagai seorang guru. Jangan-jangan kita masuk ke keguruan, mohon maaf ya, karena nggak lulus sebenarnya masuk ke jurusannya kedokteran terutama, ya. Nah kemudian ambil itu, oke diambil UNIMED, atau mungkin diambil jurusan lain yang nggak ke pendidikan tapi jatuhnya jadi guru. Nah, kenapa? Karena nggak ada pekerjaan lain. Nah, karena yang paling banyak libur. Nah hati-hati di situ, ya. Nah, menentukan visi, tadi kan ingat tujuannya. Menentukan visi itu kita lihat dulu apa yang menjadi kekuatan kita. Jadi kita pakai namanya pendekatan inquiry apresiatif. Selama ini kita tuh cuma melihat masalah. Ini masalahnya, ini masalahnya, ini masalah, terus cari solusi. Nah, di sini kami diajarin jangan lihat masalahnya, lihat dulu kekuatannya apa. Makanya disebut inquiry apresiatif, yaitu melakukan perubahan dalam suatu sistem dengan pendekatan kolaboratif berbasis kekuatan inti yang sudah dimiliki. Waktu kita mau jadi ini, kayaknya aku kalau kita terbatas sama masalah terus, kayaknya aku nggak bisa ngajar kalau anaknya bego banget, misalnya. Coba kita mikir, selama ini kalau saya ngajarin topik ini tuh saya lebih bagus di sini. Kenapa ya kemarin topik saya lebih bagus? Jadi kita disuruh dulu untuk menganalisa dulu. Kita kekuatan intinya apa? Kita kekuatan intinya apa? Gitu. Dan, IA atau inquiry apresiatif itu paradigma. Dia membantu kita untuk kita bisa jadi berubah, ya. Kemudian, gimana caranya? Gue udah tahu apa yang menjadi kekuatan gue, terus gimana? Nah, pakai yang namanya, ada satu metode, kita pakai namanya Bagja, metode Bagja. Kalau di bahasa Sunda, Bagja itu artinya bahagia. Jadi, diambillah singkatan ini, di Indonesiakanlah dia. B, buat pertanyaan, bagaimana caranya? Bersama tim. Apa yang selama ini, misal kita mau buat perubahan dalam kasusnya ini, menyusun usulan upacara yang berpihak pada murid dan dinanti seluruh warga sekolah. Biasanya upacara kan gak enak kan? Nah, kayak saya kemarin kan ditulis loh, Nah, gimana caranya buat usulan upacara yang apa? Bisa lihat dulu, buat dulu pertanyaannya. Selama ini upacara menyenangkan nggak? Menyenangkan. Terus apa dong yang buat itu menyenangkan? Terus gimana caranya kita tahu kalau itu menyenangkan? Maka kita harus survei dulu warga sekolah, siapa tahu mereka juga punya ide baru. Kedua, ambil pelajaran, buat pertanyaan lanjutan untuk investigasi. G, gali mimpi, berkolaborasi,
membuat narasi tentang upacara yang dinantikan warga sekolah dan berpihak pada murid. C. Jabarkan rencananya. Lalu tanya nih, kalau itu murid perannya apa? Terus manajemen sekolahnya wujudnya apa? Seperti itu. Kemudian A. Atur eksekusi. Siapa yang mengelola rutinitas, kolaborasinya gimana, komunikasinya gimana, keputusannya gimana. Ini satu contoh. Boleh juga ikut mereka juga di Sauron. Iya. Ini lagi yang makan. Nah, ini adalah salah satu contoh praktik baik yang bisa sebenarnya dikembangkan di sekolah supaya sekolahnya juga berubah. Misalnya, menciptakan berbagai kesempatan agar murid terbiasa menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Ini salah satu beberapa contoh bagaimana praktik baiknya. Nah, ini yang menjadi isi pokok sebenarnya kami bikin diseminasi budaya positif. Nanti kami akan bagi dua lagi hari ini. Modul 1.1, 1.2 dan 1.3 pengantar buat Bapak Ibu. Ini yang mau kami bagikan. Bagaimana membuat budaya positif? Pertama saya mau kasih tahu dulu. Budaya positif itu gimana? Tadi kan kita masih ingat peran kita guru itu diibaratkan seperti petani. Petani itu gimana? Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara, memberi pupuk, membasmi ulat dan segalanya. Dia kan nggak bisa ubah bibitnya. Ada? Oke. Sekarang coba Bapak Ibu kerjasama dengan temannya, pasangan. Bapak Ibu bikin kepalan tangan. Bapak Ibu bikin kepalan tangan. Ayo dong Bapak Ibu kerjasama dong, ayo. Cari temannya. Masuk video. Masuk video. Buat kepalan tangannya. Kalau salah deh Pak, mana yang nyamannya aja. Kanan kiri, penting tangannya jangan kaki ya. Tangan. Genjam nih sama temannya. Terus kita bujuk temanmu itu. Caranya supaya dia mau membuka, tapi jangan rapat. Bukan pakai kekuatan fisik. Supaya dia mau membuka. Ayo mana. Ini berhasil. Dia buka. Karena aku jadi Ini buka. Oke. Ini buka. Kenapa mau membuka? Oh, karena dia bilang dia baik. Oke. Kalau yang ini nih kenapa buka? dia mau buka karena aku janjikan sesuatu. Oh, karena dijanjikan sesuatu. Ini siapa? Ada yang buka? Kenapa membuka? Yang minta. Kamu yang minta caranya? Oh, memujuk. Coba kulihat garis tanganmu. Oh iya benar. Apalagi perempuan single paling senang dilihat garis tangannya ya. Nah, Bapak Ibu, kepalan tangan tadi apa yang mau kita masukkan? Itulah ilusi kontrol. Selama ini kita pikir anak-anak itu baik sekali menyapa sama pagi, kadang-kadang kita bingung. Kenapa dibilangnya ya? Tahu Bapak Ibu kenapa dia menyapa kita? Kalau nggak kita kok, dia masuk PP kena kredit poin. Terpaksa kita pikir kita bisa mengontrol. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang bisa mengontrol manusia yang lainnya kecuali kita yang mengizinkannya. Kita yang ikutnya tadi lah. Bukalah dulu. Nanti kamu kasih hadiah. Ya mau kan? Terbujuk kan? Itu yang namanya motivasi eksternal. Nah, buka dulu. Yang satu, kalau kita buka, aku menunjukkan aku diri terbaik, terbuka lah. Oh, baik kali kau. Buka dulu tanganmu. Ya lah, betul. Kasihlah. Nah, ini. Dah. Jadi, inilah ilusi kontrol itu, Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol itu sebenarnya nggak ada. Sorry, kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan kalangan Bapak Ibu ini saya.
lagi, harus kayak gitu sampai 3 kali. Akhirnya bertumpuk lagi tuh. Bukan karena nggak diperiksa, udah diulangi, ulangi lagi, salah, ulangi lagi. Orang lain bisa mengontrol saya, nggak bisa. Atau saya bisa mengontrol saya, nggak bisa. Pemaksaan ada pada saat disukai gagal. Saya malah buka lah, dengar kau. Gak mau dia, mau berkata, sakitnya maksa, salah. Model berpikir menanggal, kita mikir gini, saya juga sering mikir gini. Kalau anak itu gak patuh sama saya malah kalah. Saya seolah buruk gitu di kelas. Aku gak bisa ya tadi. Kita selalu berusaha memenangkan orang, memenangkan. Terus kita merasa kalah nih. Harusnya ini dia. Lalu bagaimana yang betul? Berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gak semua punya nilai yang sama. Bapak Ibu, tujuan pendidikan untuk PHD itu agar selamat dan bahagia. Mau agama apapun di dunia ini, keyakinan apapun, semua minta selamat dan bahagia. Mau filosofi siapapun kita masukkan, semua mau selamat dan bahagia. Jadi, ya ayo, berusaha pahami pandangan orang. Semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya nggak bisa mengalahkan orang lain karena saya gendut, tulakan sama aja terus saya makan dawan. Ya saya jadi gendut, nggak bisa. Saya yang mengizinkan diri saya untuk diajak makan. Kolaborasi, nah ini. Apalagi kita sekarang yang mengangkat nih. Banyak banget berkolaborasi. Tapi kalau kolaborasinya ngegosip semua sama. Apa cerita? Nah, tapi kita payah untuk berpikirkan kolaborasi untuk ini. Dan kemudian ingat, jangan mikirin kalau dia salah nih. Aduh, berarti aku kalah dong. Enggak, kita pikirnya win-win solution. Menang-menang. Ada faedahnya di saya, ada faedahnya juga di dia. Gitu ke murid, ya. Oke. Disiplin, nanti ibu nanti akan jawab nanti ya. Disiplin itu apa? Artinya belajar. Diambil dari kata disciple. Disciple itu apa? Disciple itu artinya pengikut, pembelajar. Ya, jadi disiplin bukan duduk, lipat tangannya, mingkem mulutnya, enggak itu. Nah, ini dia. Kenapa anak-anak kami di sini baik-baik semua di SMA 2 ini? Kita ingat ada teori motivasi perilaku manusia. Dia melakukan sesuatu kenapa? Untuk menghindari hukuman. Kalau nggak kulakukan, aku kena hukum. Berarti bukan karena karakter dirinya. Berarti kalau saya melakukan itu, nanti saya dapat imbalan. Siapa yang sering gini? Nah, nanti kalau kamu rajin nih Senin sampai Minggu, ngerjain tugas, nanti coklat sama kamu. Nanti saya kasih uang. Nanti nilaimu saya tambah. Nah. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, karena ini yang mau kita cari. Motivasi internal. Ya. Ini, saya mau tegaskan Bapak Ibu, merdeka belajar. Kadang-kadang kita gini. Loh kenapa gak masuk? Ini kan merdeka belajar, kan anak guru bebas. Salah. Merdeka buat Ki Hajar itu maksudnya gini. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yang kita mau tanamkan ke anak apa? Motivasi dirinya. Kenapa dia harus ikutin aturan kelas? Ada apa? Apa nilai kebajikannya? Itu dulu yang kita mau tanamkan. Oke. Dari sini nanti Bu Hanita akan jelasin. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke yang namanya budaya positif. Nah budaya positif ini otomatis terjadi di lingkungan yang positif. Ya, contohnya kelas. Nah kalau kelasnya positif itu terjadi karena misalkan mungkin di kelas itu sudah terdapat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tertuang di peraturan kelas. Nah seperti itu. Nah kita akan membahas lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah sebelum kita membahas keyakinan kelas, kita ingin membedakan yang namanya keyakinan, hukuman, dan penghargaan. Nah, kenapa kita tidak menyebutkan peraturan?
kalau di kelas kan Bapak Ibu kita seringkali begini. Peraturan kelas kita apa? Kalau peraturan kan kesannya kan seperti memaksakan kita untuk melakukannya. Tetapi kalau keyakinan bedanya adalah ini diingatkan kepada nilai-nilai kebajikan yang kita peroleh dari melakukan suatu tindakan seperti itu. Nah, perbedaannya adalah Bapak Ibu antara keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan itu adalah berasal dari motivasinya berasal dari dalam diri si murid. Motivasinya itu berasal dari dalam dirinya, menggerakkan dirinya untuk melakukan peraturan-peraturan tadi. Nah, Bapak Ibu coba diperhatikan di depan ada dua kesepakatan kelas. Bapak Ibu sekalian, terutama para wali kelas mungkin bisa diterapkan di kelas nanti ini. Nah, ada bagian A dan ada bagian B. Kesepakatan yang pertama adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, sekarang kita bandingkan ke yang kedua, B. Kesepakatan kelasnya adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kalau kita bandingkan Bapak Ibu, kira-kira enakan mana? Yang B ya Bapak Ibu ya. Kalau A itu kesannya terpaksa untuk dilakukan, tetapi kalau B di sini adalah kita mengingat kembali bahwa ini sudah kita yakini baik untuk kita lakukan bersama. Contohnya Bapak Ibu seperti saya terapkan di kelas saya, apalagi yang kelas 12 asrama. Contohnya di kelas 12 yang pada Ibu langsung ya kan Bu. Keluhan kita selama ini adalah anak-anak itu suka sekali on cam begitu. Jadi di awal semester kemarin saya mempraktekkan apa yang sudah kami pelajari di modul ini, itu mengenai keyakinan kelas. Jadi sebelum mulai awal semester ke-6 ini, kami membuat dulu kesepakatan kelas kami. Kesepakatan kelas kami adalah yang pertama. Saya awali dengan begini. Kenapa sih kita harus on cam? Gitu. Jadi anak-anak itu mulai memberikan pendapatnya supaya enak Bu belajarnya. Gitu. Terus saya matikan video saya. Coba kalau saya berbicara seperti ini, apakah kalian suka? Apakah kalian senang? Mereka menjawab tidak seperti itu. Kenapa Bu? Kenapa saya bilang sama mereka? Karena Bu, sepertinya komunikasinya kurang enak begitu. Nah, seperti itulah perasaan saya di saat kita belajar bersama, tapi saya omong kamu tidak seperti itu. Nah, menurut kalian apa yang perlu kita sepakati bersama di sini mengenai konsep ini, gitu kan? Nah, jadi di sini Bapak Ibu kami buat kesepakatan dan berprinsiplah keyakinan kelas kami yang pertama yaitu saling menghargai. Bahwa di saat seseorang berbicara maka kita menghargainya dengan cara mengikuti normalnya berbicara tatap muka itu adalah harus face to face, gitu kan? Jadi walaupun kita online itu harus face to face. Nah, kalau punya masalah dengan jaringan, ingat lagi tadi saling menghargai, yaitu memberikan informasi kenapa dia harus online. Jadi berdasarkan pengalaman saya kemarin di kelas 12/4 sudah sedikit yang off cam. Karena apa? Karena sudah ada dulu tadi pembicaraan mengenai keyakinan atau kesepakatan kelas ini. Jadi saya nggak perlu lagi harus marah-marah dan ini. Hei 12/4, nyalakan kameramu. Kenapa kamu selalu off cam? Nggak seperti itu lagi. Saya tinggal mengatakan begini. Bagi anak-anak, gitu kan, mereka menyangka terus. Mari kita ingat lagi apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Mari kita ingat lagi apa yang sudah kita yakini bersama itu baik buat kita. Jadi mereka langsung off cam. Sekali beberapa lah yang off cam, tapi itu pun mereka sudah menginformasikan di kolom chat mereka off cam karena apa. Nah, jadi saya nggak perlu lagi marah-marah. Nah, berikutnya adalah tadi Bapak Ibu, selain keyakinan ada juga penghargaan. Nah, kita tidak sadar Bapak Ibu ternyata penghargaan itu sebenarnya hukuman bagi anak-anak. Contohnya seperti ini. Seringkali kita memberikan reward kepada anak-anak. Contohnya ya, ada dikerjakan nanti soalnya bisa saya kasih bonus 5. Saya kasih bonus 5. Jadi kan dia mengerjakannya itu karena ada sesuatu hadiah yang akan dia peroleh jika dia mengerjakan ini. Tetapi kalau Bapak Ibu suatu saat bisa jadi saya nggak akan memberikan reward kepada dia. Nah, iya, yang ada apa? Dia akan jadi malas, tidak akan mau lagi mengerjakannya. Nah, tanpa kita sadari ternyata terkadang kita itu menghukum anak-anak dengan memberikan penghargaan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Jadi di sini penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu bisa mengurangi ketaatan. Penghargaan itu bisa menghukum.
Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa contoh tindakan guru mungkin yang sering kita lakukan. Kan di sini ada beberapa tindakan yang kita lakukan. Nah, kita akan membedakan yang mana keuntungan, yang mana konsekuensi. Jadi kalau yang sebaiknya itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Tetapi kita seringkali ternyata dalam aksi kita itu memberikan hukuman kepada anak-anak. Contohnya yang pertama, karena dia terlambat datang ke sekolah, maka biasanya diberikan hukuman apa? Menulis 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu kan tidak memberikan efek jerah, itu hanya hukuman aja. Gitu kan? Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena hadir terlambat di sekolah. Nah, itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu pun hukuman. Nah, contohnya lagi. Nah, tapi kalau yang di bawah, lari mengelilingi, lari. Kita bisa lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu bukan hukuman, tapi itu konsekuensi. Nah, coba kita bedakan dengan yang di atas, lari mengelilingi lapangan karena terlambat. Nah, kenapa ada hukuman, kenapa ada konsekuensi? Jadi di sini Bapak Ibu penempatan sanksinya itu. Kalau pada saat dia diberikan sanksi mengelilingi lapangan basket memang karena terlambat ikut pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Karena itu kan sedang kegiatan olahraga. Nah, tapi kalau misalkan dia disuruh lari karena terlambat datang ke sekolah, itu bukan konsekuensi, tapi itu adalah hukuman. Ada kasus misalkan di kelas kita, ada seorang anak yang musil mencoret-coret buku temannya, mencoret-coret buku catatan temannya mungkin. Nah, bagaimana mungkin tindakan kita seorang guru? Tindakan kita sebagai seorang guru adalah mungkin ya menganjurkan dia untuk mengganti kertas tugasnya itu atau kertas yang dicoret-coret tadi. Nah, itu konsekuensi, itu bukan hukuman. Kenapa? Karena dia mencoret-coret kertasnya, maka ya wajar kalau diganti. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu apa sih? Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan, pasti terjadi. Jadi kalau kita dihukum pasti ada rasa sakit yang kita rasakan. Kemudian di sini kita akan membenci yang namanya kedisiplinan tadi. Terus ada rasa paksaan dalam hati kita. Nah, kemudian penghukuman itu bisa mendorong anak untuk menyakiti dirinya mereka sendiri. Nah, kemudian konsep yang buruk menyembunyikan kesalahan. Di sini memuatak. Jangan-jangan anak kita diminta memuatak pun karena kita sering terlalu keras mungkin menghukum mereka. Nah, terus lagi jika kita sering kali memberikan hukuman, maka anak-anak akan merasa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Tetapi ada akibatnya kalau misalkan kita memberikan sanksi itu seperti berupa konsekuensi. Yang pertama adalah anak-anak itu yang hanya merasa tidak nyaman aja awalnya, tetapi setelah itu udah, gitu kan? Kemudian kalau kita memberikan tindakan berupa konsekuensi, anak-anak menghargai kedisiplinan. Terus lagi stimulus tanggapan seperti yang sudah dibahas Bu Olikia tadi. Terus juga mendorong anak-anak untuk mudah menyesuaikan diri. Dan seterusnya bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, yang mendasari semua pada saat kita melakukan sesuatu hal itu adalah karena kebutuhan kita, kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada diklasifikasikan sebanyak 5 hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta kasih, penguasaan, survival, bertahan hidup, kemudian kesenangan, dan kebebasan. Nah jadi kelima hal inilah yang mendasari perilaku atau manusia, perilaku murid kita. Nah yang pertama kita perhatikan seperti ini. Jadi kalau tadi Ibu Elva nanya, jadi kayak mana dong? Pertama kali, kita ini wali kelas dulu lah ya, kita sebenarnya Bapak Ibu guru, tapi wali kelas dulu yang paling dekat dengan anak-anak kelasnya. Pertama kali, singgung dulu tentang peraturan kelas. Misal, kalau datang terlambat kan ada credit point 20 ya. Kenapa kira-kira, kalau tadi kelasnya bilang gini, menurut kalian kenapa sih kita dikasihnya kredit
bilang, baju kalau di sekolah kita rambut kan ada aturan, baju ada aturan, bahkan sampai ke mana? Ke jenis tekstilnya kan? Saya tanya ke mereka, emang kenapa sih sekolah kita bikin peraturan gitu? Menurut kalian terlalu receh? Kalau ada anak yang nyeletuk bilang gini, enggak Bu, supaya setara semua. Kenapa harus setara? Lalu dia bilang, supaya jangan nampak bedanya si kaya sama bedanya si miskin. Itu anak yang bilang, bukan saya gitu. Lalu kita dari peraturan kelas tadi, ambillah mungkin 4 atau 3 Bapak Ibu, ajak mereka untuk melihat sebenarnya Bapak Ibu perhatikan dong. Sebenarnya apa nilai yang mau diberikan? Dari situ kita beranjak ke keyakinan kelas. Lalu kita bilang, kami yakin, kelas ini yakin dan menghargai perbedaan misalnya. Dari situ nanti kita nggak akan marah-marah lagi kok. Nah sekarang saya mau lihat ini. Tadi kenapa anak-anak bisa melakukan kesalahan? Karena kita punya 5 kebutuhan ya. Apa tadi kebutuhannya Bapak Ibu? Cinta kasih. Cinta kasih. Terus yang kedua? Kesenangan. Yang ketiga? Kebebasan. Yang keempat? Diterima. Survival, benar, bertahan hidup. Yang kelima? Penguasaan. Ada yang pengen menguasain? Oke, kita lihat nih ya. Ada anak-anak bilang gini, Ma, ibu guru bilang aku nggak boleh tersenandung suatu mengerjakan tugas. Katanya pulang harus tenang, nggak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang nyanyi. Menurut Bapak Ibu, dari tadi apa ini anak ini butuh? pengen ke depan, cuma disuruh dia. Kepuasan. Menurut Bapak Ibu, kebetulan apa di sini? Anak ini yang pertama ini. Kebebasan. Dia pengen kan? Itu kesenangan dia menyanyi. Oke. Kedua, Ma, ibu guru nggak nyaman hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Ayo, Bu Titin, kira-kira anak ini butuh apa? Apa kebutuhannya? Cinta kasih. Kadang lihat diterima, kita tuh pengen dilihat. Kok aku ibu guru tuh nggak melihat. Sama halnya dengan anak. Ada saya pengalaman ya dengan anak. Ada seorang anak. Ini malu saya luar biasa kalau PJJ. Ketemu waktu perkataan terbakar. Saya tanya, kamu bisa? Terus dia gambar. Lo kamu bisa gambar? Bisa ya Min. Ternyata ada yang positif tahu. Masa di sini loh. Akhirnya lama-lama setiap kalau dia PJJ dia selalu on cam. Kalau bertanya apa yang kebetulan dia mau diakui bahwa dia tuh bisa sesuatu. Jadi itu kita harus bisa ngelihat kebutuhan anak itu apa. Terus begini, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Ayo kebutuhan apa ini? Bebas. Bebas. Menurut ibu PS? No. Oke. Menurut ibu berdua kira-kira kebutuhan apa ini? Ini Bu, yang nomor 3. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Menurut ibu apa ini? Aduh apa ya? Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku depan kelas. Saya punya pengalaman seperti ini. Ini hasil kerja kalian. Contoh kayak guru PKU. Jelek kali. Terus dia bilang dong. Saya cuma kayak gitu. Inilah hasil kerja anak kelas 12. Saya bilang, di situ waktu saya dapat materi ini Bapak Ibu pulang ke rumah. Tapi di situ pun dalam hati ini, Tuhan ampuni hamba ini. Ternyata selama ini saya ngelakuin salah. Saya nggak suka. Menurut apa ini? Kenapa? Yang dia butuhkan apa Bapak Ibu kalau di sini? Penghargaan. Ya memang udah itu kemampuannya Bapak Ibu. Ya jangan dipaksain. Kalau udah itu. Oke. Nah ini dia. 5 posisi kontrol. Jangan diganti-ganti ya Bu Mawar. Bu Mawar saya udah lihat apanya ya. Pertama, penghukum. Pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Yang mau kita capai semua bersama adalah apa? Manajer. Tetapi paling sering yang mana kita lakukan? Kita hardik. Kita nyakitin, kita sindir. Kalau kamu gak ngelakuin, awas ya. Besok kalau kamu belum potong, kamu
gitu. Jadi kayak gini kalian buatnya. Oke. Wah, itu mereka kayaknya udah Mengalami luka. masalahnya luka gitu. Terus kemudian teman, ayolah, coba teman ibu, coba yang lakuin. Ada yang kayak gitu. Ada pemantau. Pemantau boleh. Kadang-kadang yang sering kita lakukan yang nomor 1 ya. Baru kemudian boleh kita ganti jadi teman. Ayo. Tapi hati-hati nada suara. Mungkin kita bilang awas ya, kalau kamu besok lakuin, awas. Itu juga salah. Itu menghukum. Jangan hanya karena dia mengerti. Besok tak kau lakukan, awas kok ya. Itu betul sama. Sudah? Nah ini yang mau kita. Jadi gimana dong Bu? Berarti nggak perlu dong ada aturan di sekolah. Perlu. Tetap ada aturan. Tetapi di tiap kelas kita sebagai guru bidang studi dan wali kelas tadi buktiin apa dulu? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Itu dulu. Lalu nanti ketika dia pun berbuat melanggar aturan kita bilang, ayo ingat dulu nih. Apa tadi keyakinan kelas kita gitu? Nah, kalau dia ngambil pelanggaran gimana dong Bu? Bapak Ibu pernah dengar nama restitusi? Bukan prostitusi ya Bu Mawar. Dari tadi Bu Mawar ini lah. Restitusi, ayo. Ayo restitusi, bukan restitusi. Ayo. Coba menurut Ibu restitusi apa? Udah ada loh Bu Resita. Bu Resita. Ada buku aja. Iya lah Bu. Ayo. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Betul. Kalau bahasa Alkitabiahnya berharga. Berharga. Dia datang terlambat sekolah. Dia bisa datang terlambat ke kelas kita. Seringan kita kan di luar. Ya kan? Saya suka gitu. Di luar. Ngantuk. Saya ngantuk. Di luar. Sering kayak gitu. Akhirnya sekarang gimana? Dia ngantuk. Saya ngajar. Jadi ketika dia ngantuk saya bilang gini, misalnya, Pak perlindungan, bukan perlindungan, Dona, kamu kenapa? Misalnya ini ngantuk ya? Loh, kenapa? Tadi malam tidur jam berapa nak? Tanya dulu. Ayo, apa keyakinan kelas kita? Kamu ngajarin ibu? Atau gimana? Lalu suruh dia ngapain? Suruh? Jangan suruh nyanyi. Cuci wajah dulu, ayo. Kita bilang kayak gitu. Nah itu berharga. Ini ciri-ciri restitusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti kita sama ibu kita ya. Ada yang makan-makan. Nah itu juga. Ada siapa kamu ada makan-makan di luar? Halo, Christine. Kenapa nak? Misalnya. Oh. Jadi kan biasanya ada anak kayak Maradona ya itu apa? Karena dia diunjuk, dia tuh. Dia buka bikin, dia bikin. Kita deketinnya dengan cara seperti itu aja Bapak Ibu. Ada segitiga restitusi. Iya. Iya, segitiga pengalaman dan kebetulan ini ada segitiga biru dan segitiga merah. Pertama, kita stabilkan dulu identitasnya, bilang, oh iya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kita bilang, Bapak kalau mau cari siapa yang salah, nah kita stabilkan dulu identitasnya. Kadang-kadang kalau kita buat salah, terus kita dibilang, salah gitu. Aduh, karena saya pernah ngerasain itu Bapak Ibu. Jadi langsung kayak tertuduh, kayak seperti narapidana banget gitu. Jadi bilang, saya nggak mau cari yang salah. Iya, memang semua orang bisa melakukan kesalahan. Nah, kita bilang. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tadi apa yang kamu buat? Gini-gini Bu, katanya. Lalu kita bilang, jadi menurut kamu nilai-nilai apa sih yang udah kita sepakati?
Jadi restitusi, tindakan restitusi apa yang mau kamu lakukan? Nanti Bu, saya akan mengumpulkan pekerjaan saya ya Bu. Dia yang bilang, nggak kita lagi. Yang kita baik adalah apanya? Respon, apa? Gali. Bapak Ibu, kita udah dapat pengetahuan ini waktu kita di kampus. Gaya aja psikologinya. Terus gimana? Buat aja seperti itu. Ingat ya, bagi 3, restitusi. Ini tadi beberapa kata-katanya. Nanti juga kalian minta beberapa sintaksnya, kata-katanya. Nanti ditanya dari Bu Hanita ya. Dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah dia Bapak Ibu. Kita kembali lagi ya. Pertama, kita sebagai guru atau wali, apa itu? Keyakinan kelas dulu. Kalau bisa dibangunkan keyakinan kelas di kelas, supaya anak-anak belajar. Terus Bapak Ibu kasih lagi. Terus kalau Bapak bikin lagi,